1 Patamuan merupakan calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024, berasal dari Kabupaten Padang Pariaman. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi, di mana tujuannya untuk melihat sejauh mana persiapan observer dalam menyiapkan proses pembelajarannya. Pada pertemuan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan sejawat saya. Silahkan memperkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Angela, guru Bahasa Indonesia di SMPN 1 Patamuan. Saya yang akan diobservasi oleh Bu Ina ini. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, hari ini saya baik, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu, atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Bahwasanya saya hari ini akan melakukan pra-observasi pada Ibu. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal agar Ibu nanti lebih siap dan lebih percaya diri untuk masuk dalam pembelajaran Ibu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Boleh, Bu? Boleh. Pertanyaan pertama, ini tentang tujuan pembelajaran Ibu. Tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu inginkan, yang akan Ibu capai apa, Bu? Sekarang kan saya mengajar di kelas 9. Materinya itu teks laporan percobaan. Tujuannya agar siswa mengenal dulu apa itu percobaan ilmiah dan bagaimana cara melakukan percobaan yang ilmiah tersebut, serta bagaimana cara menyajikan sesuatu yang ilmiah. Jadi Ibu mengajar di kelas 9, lalu tujuan dari pembelajaran Ibu yaitu siswa diharapkan untuk bisa mengerti dan memahami dari percobaan ilmiah itu tersebut. Ya. Baik, Bu. Pertanyaan kedua dari saya, dari pembelajaran Ibu nanti, area pengembangan yang mana yang hendaknya Ibu fokuskan atau yang ingin Ibu capai? Aspek yang ingin saya kembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu interaksi antar siswa. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok untuk saling belajar di dalam kelas itu. Jadi area yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran itu adalah bagaimana siswa mampu nantinya berdiskusi, bekerja sama satu sama lain dengan teman sejawatnya, ya, Bu, ya. Oke. Lalu pertanyaan saya yang ketiga, dari pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan, strategi, model, dan pendekatan apa yang Ibu lakukan pada pembelajaran tersebut? Pembelajaran yang akan saya lakukan itu berbentuk diskusi kelompok. Sifatnya dari siswa untuk siswa. Nanti saya akan membagi setiap siswa di kelas ke dalam kelompok yang masing-masingnya terdiri dari 5 orang. Kemudian saya akan memberikan satu contoh teks laporan percobaan kepada siswa dan meminta siswa itu membaca teks tersebut, memahami isinya dan informasi apa yang ada. Kemudian meminta mereka berdiskusi bagaimana bentuk teks tersebut disusun. Nah, nanti setelah selesai mereka berdiskusi, masing-masingnya akan menampilkan, menyajikan hasil diskusinya ke depan kelas. Sedangkan yang lain menanggapi dan bertanya. Di akhir pembelajaran baru saya kuatkan dengan materi yang sebenarnya. Jadi pada pembelajaran tersebut Ibu akan menerapkan metode atau strateginya yaitu diskusi kelompok, ya, Bu, ya. Tujuannya agar sesama siswa saling berinteraksi satu sama lain dan mampu bekerja sama satu sama lain. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya yang keempat dari saya, dari cerita Ibu tadi,
bagaimana media yang akan Ibu gunakan? Apa saja media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut agar pembelajaran yang Ibu rancang berjalan seefektif mungkin? Saya menggunakan LKPD dan modul yang saya buat sendiri. Kemudian ada buku paket yang difasilitasi oleh sekolah. Cepat sekali ya Bu ya, sudah mampu Ibu merancang LKPD sendiri gitu, tanpa harus bergantung sama yang jual di pasaran ya Bu ya. Mungkin dengan cara kita menyusun LKPD sendiri, berarti kita lebih memahami apa mau siswa, apa minat siswa, dan apa yang akan membuat siswa mengerti. Berbeda dengan LKPD yang dijual di pasaran, itu tidak mencerminkan sesuai dengan kemampuan di sekolah kita gitu. Jadi susah juga akibatnya siswa kita untuk mensesuaikannya nantinya ya Bu ya. Itu akan berbeda. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya Bu, dan menular juga sama teman-teman guru yang lain. Pertanyaan saya selanjutnya, pembelajaran yang sudah Ibu rancang tadi sudah sangat siap sekali saya dengar. Kira-kira rencana pembelajaran tersebut kapan akan Ibu laksanakan? Pada hari Jumat 26 Juli 2024 rencananya saya akan melakukan pelajaran yang pertama. Jumat, berarti besok ya Bu ya? Iya. Besok, lalu tanggal 26 Juli 2024 itu akan dilaksanakan di kelas berapa dan jam keberapa Ibu? Itu di kelas 92 jam 1 sampai 3. 3 jam Ibu. Iya, baik. Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu rancang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 di kelas 92 pada jam 1, 2, dan 3. Nah, lalu sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini Bu, kira-kira akankah ada hambatan yang akan Ibu alami pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan tersebut? Jadi pertanyaan saya yang terakhir Bu, pertanyaan saya, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa mendapat gambaran pembelajaran yang lebih jelas untuk saya lakukan, dan saya merasa lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran ini. Baik Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar tanpa hambatan, dan yang pastinya untuk masuk ke dalam kelas adalah gurunya sendiri harus pede atau percaya diri dulu begitu. Kalau gurunya sudah percaya diri untuk masuk dan menjelaskan apa materi yang akan dijelaskan, maka siswanya pun akan dengan mudah menyerap materi tersebut yang telah kita sampaikan gitu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar, dan sehingga Ibu apa yang Ibu harapkan akan terlaksana dengan baik. Demikianlah percakapan praobservasi yang telah kami lakukan. Semoga yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Ibu Dita selalu diberikan kesehatan, yang pastinya selalu diberikan kesabaran yang seluas-luasnya dalam menghadapi anak didik kita gitu, untuk memajukan bangsa ini. Nah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Gerak. Mas gerak. Gerak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai.
Iya, itu ada di mana? Jadi Kalina mau untuk pertemuan berikutnya memahami isi dari teks LHP yang telah diberikan tadi. Ya kan? Nanti ibu tanya satu per satu mengenai isinya. Baca di rumah ya. Bagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinawati, merupakan CGP dari Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Saya ditugaskan di Sekolah SMPN 1 Patamuan. Pada pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu tepatnya pasca observasi. Kali ini saya bersama teman sejawat saya, yaitu Ibu Dita Angela, yang mana beliau merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga dibersamai oleh Bapak pengajar praktek saya, yaitu Bapak Afri Rahmat. Bagaimana kabarnya Bapak Afri? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Dita terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakannya kemarin. Pada tahap pasca observasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran ke depannya. Baik Ibu Dita, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan pada coaching kali ini. Semangat pagi Bu Dita. Semangat Ibu. Semangat pagi menjelang siang. Iya. Bapak Ferry, selamat pagi. Ibu Dita, setelah kemarin kita melaksanakan observasi di kelas, sebelumnya juga sudah dilaksanakan pra observasi dan sekarang itu adalah pasca observasi. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan coaching kita kali ini? Dari kegiatan kita kali ini, saya berharap dapat mengetahui apa kekuatan saya dalam proses pembelajaran dan bagaimana kelemahan saya dalam proses pembelajaran itu, sehingga saya bisa mencari tahu bagaimana solusi untuk perbaikan ke depannya. Jadi yang Ibu harapkan, Ibu bisa mencari kelemahan dan kekuatan dari pembelajaran yang kemarin. Baik Bu Dita, karena pembelajaran sudah dilaksanakan, bagaimana perasaan Ibu Dita setelah melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Awalnya saya merasa nafas tentu saja karena kita kan diobservasi oleh Ibu Lina sudah dijelaskan, tapi saya meneguhkan hati, menguatkan tekad, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa melewatinya dan sekarang saya merasa lega dan senang. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah merasa lega gitu. Lalu menurut Ibu Dita, apakah proses pembelajaran yang telah Ibu Dita laksanakan tersebut sudah berjalan dengan lancar atau sudah tercapai apa belum? Menurut saya yang kemarin saya lakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya. Mengenai tentang tujuan pembelajaran yang Ibu rancang pada pra observasi kemarin, apakah sudah tercapai atau belum? Kalau tujuan kemarin saya kan memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu dengan berdiskusi siswa bisa menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi serta bagaimana bentuk teksnya, kemudian juga struktur teksnya gitu kan. Dan alhamdulillah sepertinya tujuan itu tercapai walaupun belum maksimal. Iya. Ya. Jadi pembelajaran
tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang sudah tercapai meskipun belum maksimal ya Bu ya. Jadi strategi yang Ibu rancang pada pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah sudah terlaksana dengan baik atau gimana Bu? Strategi apa yang Ibu pakai waktu pelaksanaan kemarin Bu? Kemarin saya melaksanakan strategi pembelajaran yang kooperatif, yaitu memfasilitasi siswa dengan berdiskusi kelompok. Kemudian masing-masing kelompoknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda tentu saja Bu. Kemudian mereka saya minta untuk mengerjakan LKPD yang telah saya buat sebelumnya. Nah, setelah LKPD selesai, siswa saya minta mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Sedangkan kelompok lainnya menanggapi yang lagi presentasi, dan alhamdulillah itu sudah terlaksana juga. Jadi strategi yang Ibu laksanakan di dalam kelas yaitu menggunakan cooperative learning, di mana Ibu membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari siswa yang bermacam kemampuannya. Lalu Ibu bagikan LKPD, siswa berdiskusi mengerjakan LKPD tersebut. Setelah itu tampil utusan kelompok, beberapa kelompok ya Bu ya, yang anggota kelompok yang lain menanggapi. Begitu ya Ibu? Iya. Nah, dari strategi yang sudah Ibu laksanakan, coba Ibu ceritakan apa yang perlu Ibu tingkatkan dari pembelajaran tersebut. Yang perlu saya tingkatkan mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, membuat perencanaan sebelum pembelajaran dengan lebih matang lagi. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, sehingga siswa bisa lebih berminat lagi dalam pembelajaran saya. Keaktifan siswa dan dalam pengelolaan kelasnya juga. Jadi yang akan Ibu tingkatkan itu menyusun perencanaan pembelajaran yang lebih matang lagi ya Bu ya. Lalu dari pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, ada nggak Ibu menemukan hal yang belum baik yang Ibu laksanakan tersebut? Yang belum baik ya Ibu, mungkin ada beberapa. Yang pertama itu ada siswa yang belum terlalu aktif dalam berdiskusi, yang udah diskusi dia diam. Ada juga siswa yang belum berani atau sanggup untuk tampil menyampaikan pendapat hasil diskusi di depan kelas. Kemudian juga mungkin media saya yang terlalu monoton juga ada. Dan saya rasa mungkin kedepannya saya akan menggunakan infocus agar menyediakan hal-hal yang lebih beragam. Berarti Ibu selain menemukan yang baik untuk yang akan Ibu tingkatkan, tapi Ibu di sini juga menemukan hal yang perlu yang belum baik yang akan lebih Ibu tingkatkan lagi ya Bu ya. Salah satunya Ibu akan menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, itu merupakan salah satu hal atau cara yang akan Ibu tempuh untuk meningkatkan hal yang belum baik tadi ya Bu. Ada nggak yang lain Bu, hal yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan yang belum baik pada pembelajaran tersebut? Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, baik dalam diskusi kelompok dan dalam tampil di depan forum misalnya gitu. Mungkin dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Selain itu, saya juga mencoba untuk merubah strategi pembelajaran dari yang kooperatif tadi menjadi strategi pembelajaran berdiferensiasi dan penetapan komunikasi penerapan KSE ya, sosial emosional ya Ibu ya. Dengan itu saya berharap bisa membuat siswa saya lebih percaya diri dan lebih bisa ke depannya. Jadi Ibu Dita untuk meningkatkan hal yang belum baik ya Bu ya,
Ibu akan yang pertama Ibu akan melaksanakan pendekatan secara personal kepada siswanya. Lalu yang kedua mencoba merubah strategi yang awalnya tadi kooperatif menjadi berdiferensiasi dan serta menerapkan KSE ya. Nah, jadi apa rencana yang akan Ibu Dita lakukan untuk meningkatkan hal baik yang telah Ibu lakukan? Tentu saja yang pertama melakukan pelatihan pembelajaran PMM, Pembelajaran mandiri ya. ya. Kemudian melakukan pelatihan mandiri di webinar online atau workshop online dan diklat-diklat online seperti online gitu kan Bu. Tiga, mungkin mengikuti MGMP lebih sering. Dan yang terakhir mungkin meningkatkan mencari media pembelajaran dan pembelajaran lainnya di media-media sosial. Media sosial seperti YouTube ya Bu ya, Ya, YouTube betul. atau media-media sosial yang ngetren sekarang seperti TikTok. Kan banyak konten pembelajaran. Baik Ibu, luar biasa sekali untuk rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil pembelajaran yang Ibu laksanakan secara mandiri, mudah-mudahan memberikan efek positif terhadap siswa, yang mana kita sangat membutuhkan setiap pembaharuan tersebut gitu. Jadi Ibu Dita, untuk perencanaan yang kedepannya Ibu laksanakan agar bisa terlaksana, apakah Ibu membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang, dan siapa saja yang akan terlibat? Tentu saja untuk kedepannya saya juga membutuhkan bantuan misalkan dari lingkungan sejawat dan kepala sekolah tentunya. Baiklah Bu Dita, dari semua jawaban yang Ibu utarakan tadi, kegiatan coaching kita ini yang telah kita laksanakan dengan beberapa pertanyaan pemantik dari saya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching ini? Setelah melaksanakan kegiatan ini, saya merasa pikiran saya itu lebih terbuka dan saya memiliki arahan yang jelas untuk kedepannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Alhamdulillah ya Bu Dita, kalau seandainya kehadiran saya dan perbincangan kita hari ini mampu memberikan rasa lega terhadap Ibu Dita atau mampu memberikan inovasi-inovasi muncul di otak Bu Dita untuk kedepannya. Nah, jadi Bu Dita, seperti kemarin observasi saya sudah hadir di kelas Ibu Dita, izinkan saya menyampaikan apa yang saya amati di dalam kelas Ibu Dita kemarin. Menurut saya, diizinkan ya Bu Dita? Ya, silakan ya. Menurut saya secara garis besar pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas kemarin sudah bagus sekali gitu. Tapi perlu selalu kita melakukan peningkatan gitu, seperti yang Ibu Dita utarakan tadi, bahwa Bu Dita pun sendiri merasakan masih belum maksimalnya gitu dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Dita lakukan. Nah, yang pertama yang saya amati adalah mungkin karena keterbatasan waktu ya Bu Dita, jadi setiap kelompok tidak berhasil tampil. Itu kemarin 3 kelompok baru ya Bu Dita, dari 5 kelompok gitu ya. Mungkin itu karena keterbatasan waktu gitu. Yang kedua yang saya amati adalah pengelolaan kelas, di mana di sini mungkin Ibu Dita memberikan keterbatasan kepada siswa dalam mengemukakan pendapatnya, seperti Ibu Dita memberikan pertanyaan kepada siswa, siapa yang berani berpendapat gitu. Nah, itu yang akan mengakibatkan siswa yang lain yang merasa kurang pede akan dirinya, merasa aman-aman saja
saya nggak usah lah, biar ada teman yang lain dulu gitu. Jadi keaktifan siswa akhirnya tidak muncul gitu, karena pertanyaan dari kita sendiri yang tidak terbuka memberikan kesempatan kepada siswa gitu. Lalu yang ketiga, kembali masalah pengelolaan kelas ya Bu Dita. Kita ketika itu Ibu Dita kurang memberikan arahan kepada kelompok yang lain agar bisa memberikan pertanyaan pemantik untuk kelompok yang tampil gitu, sehingga siswa yang bertanya itu saja dengan pertanyaan yang standar gitu. Jadi ketika siswanya bertanya pertanyaan yang standar yang semuanya jawabannya ada di buku, ketika dijawab lalu merasa puas. Jadi feedbacknya timbal balik antara penanya dengan kelompok tidak terlalu sengit saingannya gitu. Jadi kurang memercikan api diskusi untuk kelompok yang lain gitu. Itu menurut pengamatan saya. Tapi secara garis besar sudah bagus sekali. Nah, jadi dari itu ya Ibu, dalam proses mengevaluasi pembelajaran yang Ibu laksanakan, Ibu sudah sampaikan tadi, Ibu sudah menemukan kekuatan dan kelemahannya. Nah, baiklah Bu Dita, dari pertemuan kita kali ini, coaching yang kita laksanakan kali ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita? Saya simpulkan dari pertemuan kali ini, saya bisa lebih mengetahui apa yang perlu saya tingkatkan dan apa yang perlu saya perbaiki untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Dita. Semangat terus, semangat belajar, dan tentunya semangat untuk mengajar. Semoga kita bisa menjadi guru yang mampu menyajikan pembelajaran kepada siswa, pembelajaran yang menarik, lalu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan minatnya, yang pastinya semoga kita bisa menghadirkan sosok guru yang selalu dirindukan oleh siswa. Demikianlah kegiatan coaching supervisi akademik pasca observasi kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.